Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Montik Saumita dengan NIM 20240140232 dari kelas D ingin menyampaikan materi tentang Human Model of the World. Human Model of the World adalah cara seseorang memaknai dunia berdasarkan pengalaman, keyakinan, dan lingkungan yang membentuk pikirannya. Setiap orang punya peta dunia masing-masing yang membuat mereka melihat dan merespon hal yang sama dengan cara berbeda. Model ini memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Kadang kita merasa bingung, ragu, bahkan takut salah. Di tengah ketidakpastian ini, penting bagi kita untuk tetap bisa mengambil keputusan yang bijak dan memberikan respon yang tepat. Adapun respon yang bijak yaitu memberdayakan, produktif, dan watch your response. Respon yang kita berikan bisa menentukan arah hidup kita. Apakah respon kita memberdayakan dan produktif, atau justru membuat kita terjebak dalam masalah yang sama. Karena itu, penting untuk selalu sadar dan waspada seperti ungkapan watch your response. Tujuan metamodel adalah membuat clear statement, pandangan, quotes, atau kalimat yang disampaikan oleh orang lain. Bahkan dari kita sendiri yang biasa disebut asumsi dan pikiran. Selain itu juga untuk menghindari penilaian dari orang yang berotoritas. Singkatnya, tujuannya adalah untuk memperjelas, bukan langsung menilai. Adapun terdapat 3 proses utama dalam model internal representation, yaitu generalization, dilation, dan distortion. Generalization adalah informasi yang disajikan dengan disamarkan dalam bentuk penyamarataan, seolah-olah satu hal berlaku untuk semua hal. Contohnya, mahasiswa zaman sekarang malas semua, tapi apakah semua mahasiswa zaman sekarang malas semua, atau hanya sebagian kecil? Deletion adalah informasi yang tidak disampaikan dengan utuh, karena ada bagian yang terhapus. Contohnya, dia nyebelin. Siapa yang kamu maksud nyebelin? Kenapa kamu menyimpulkan kalau dia tuh nyebelin? Dan kapan dia bersikap nyebelin? Distortion adalah informasi yang menyimpang pemaknaannya. Apa yang disampaikan menciptakan makna tersendiri yang lain, meski kenyataannya mungkin begitu. Contohnya, dia enggak ngebales chat aku, pasti dia benci aku. Padahal kenyataannya benarkah karena benci, atau mungkin aja dia lagi sibuk. Internal representation adalah cara seseorang menggambarkan pengalaman di dalam pikirannya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Saat kita mengalami sesuatu, kita tidak hanya menyimpan fakta atau kejadian tersebut secara mentah, tetapi mengolahnya melalui persepsi pribadi, lalu menyimpannya dalam bentuk gambar mental, suara, sensasi, atau perasaan tertentu. Contohnya, misalnya kamu lagi jalan nih, terus ada seseorang yang menatap kamu secara tajam. Ada 2 persepsi yang muncul. Persepsi pertama yaitu si A mungkin berpikir kalau wah dia marah nih sama aku, tapi si B bisa aja berpikir bahwa dia mungkin lagi banyak pikiran. Nah, dari kejadian tersebut terdapat peristiwa yang sama, akan tetapi maknanya berbeda, karena internal representation masing-masing orang berbeda. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, nilai dan keyakinan, lingkungan sekitar, bahasa yang digunakan, dan emosi yang sedang dirasakan. Maka tidak heran kalau 2 orang bisa melihat satu hal yang sama tetapi memaknainya dengan cara yang berbeda. Kalau kita merasa hidup kita kurang baik, bisa jadi yang perlu diubah adalah cara kita memaknainya. Caranya dengan menambah ilmu, belajar hal baru, bergaul dengan lingkungan yang lebih sehat, dan membangun kebiasaan baru yang lebih positif.
Dan tujuan akhirnya adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita, dari yang sebelumnya merasa menjadi korban keadaan, menjadi seseorang yang menguasai pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.